Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada pelajaran ilmu sorob yang ke-45 ini, kita akan membahas cara membuat mabni majhul dari bina mudho'af. Cara membuat mabni majhul bina mudho'af sama seperti membuat mabni majhul bina shahih. Masih ingat kan? Kalau sudah lupa tak kasih tahu lagi. Cara membuat mabni majhul bina shahih adalah kalau fi'il madhi di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Huruf yang pertama di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Dzumma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Contoh yang fi'il madhi adada. Ini contoh bina mudho'af. Adada kalau dibuat majhul menjadi udida. Nah, karena di sini ada dua huruf yang sama dalam satu kalimat, maka harus diidghamkan. Cara mengidghamkan adalah dengan mematikan terlebih dulu huruf yang pertama. Nah, setelah kita matikan menjadi udda, lalu diidghamkan menjadi udda. Asalnya ada ini asalnya adada dimabnikan majhul menjadi udida, udida kemudian diidghamkan dalnya menjadi udda. Nah, fi'il mudhari' cara membuat majhulnya adalah di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Contoh, ya'uddu. Ya'uddu itu asalnya ya'dudu, yaf'ulu wazannya. Di sini ada dua dal atau dua huruf yang sama dalam satu kalimat, maka harus diidghamkan. Idgham itu huruf pertamanya harus mati. Nah, ini berharokat dhammah. Maka dal ini harus dimatikan dulu. Caranya mematikan, harokatnya dipindah ke ain sebelumnya ini. Menjadi ya'uddu. Ya'uddu. Dal diidghamkan menjadi ya'uddu. Ini masih bina mabni maklum. Nah, kalau bina majhulnya, maka di dhammah awalnya ini ya ini adalah huruf pertama yang harus di dhammah. Terus dal yang pertama ini namanya ma qoblal akhir, huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir harus di fathah menjadi yu'dadu. Yu'dadu karena ada dua dal, maka prosesnya seperti tadi, harokat dal pertama dipindah kepada huruf sebelumnya yaitu ain menjadi yu'addu. Nah, terus diidghamkan jadinya seperti ini, yu'addu. Begitu seterusnya. Sulasi mazid bab 1 yaitu fa'ala yufa'ilu, kalau dimabnikan majhul ini tidak ada yang diidghamkan. Jadi seperti karrara. Kalau dimabnikan majhul tetap tidak ada yang diidghamkan, jadi menjadi kurrira. Nah, ini ada dua huruf yang sama. Ini bukan huruf dua, tapi ini tiga. Jadi tasdid itu merupakan kelipatan huruf. Karrara menjadi kurrira, yukarriru menjadi yukarraru. Jadi dzumma awwaluhu kalau fi'il mudhari' futiha ma qoblal akhir. Nah, huruf sebelum akhir di fathah. Mazid, sulasi mazid yang kedua, masa. Masa ini asalnya adalah masasa, wazannya fa'ala.
Terus ada proses idgham tadi menjadi masa. Ada sin yang sama dalam satu kalimat, maka harus diidghamkan. Setelah diidghamkan menjadi masa. Dalam pelajaran bina shahih, memabnikan majul yang mengikuti wazan fa'ala ini fa'nya harus diganti dengan wawu. Jadi misalnya fa'ala menjadi fu'ila. Nah, ini fi'il madhi, dzumma awaluhu, memnya berarti dibaca, mem ini kan huruf pertama dibaca dhammah. Terus dhammah itu pasangannya wawu, jadi yang asalnya ini alif diganti wawu. Terus ini huruf sebelum akhir dikasroh musisa. Nah, musisa ini terus ada dua sin yang sama harus diidghamkan menjadi musa. Yumasu. Ini maksud maklum, yumasisu. Fa'ala yufailu. Kalau dimabnikan majul berarti di dhammah awalnya. Ini yu. Di kasroh sebelum akhir. Nah ini sin yang pertama ini huruf sebelum akhir di kasroh berarti menjadi yumasisu. Yumasu, aslinya yumasisu. Karena ada sin yang double maka harus diidghamkan menjadi yumasu. Kalau dimabnikan majul menjadi yumasasu. Dzumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Nah, yumasasu ada dua sin yang sama, ada dua sin berkumpul di satu kalimat maka harus diidghamkan maka menjadi yumasu. Sulasi mazid 3. Sulasi mazid 3 itu wazannya af'ala. Silakan ditasrif. Af'ala yuf'ilu if'alan. Contoh amadda. Amadda ini asalnya af'ala, berarti amdada. Amdada ada dua dal harus diidghamkan maka menjadi amadda. Kalau dijadikan mabni majul maka menjadi umdida. Maka dua dal ini harus diidghamkan, digabung. Nah, harokat dal pertama dipindah ke huruf sebelumnya menjadi umidda. Nih. Yumiddu. Yumiddu itu asalnya yumdidu. Af'ala yuf'ilu, yumdidu. Karena ada dua dal, maka harus diidghamkan, maka menjadi yumiddu. Kalau dimabnikan majul menjadi yumdadu. Yumdidu kalau dimabnikan majul menjadi yumdadu. Yumdadu dzumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Ini ada dua dal dalam satu kalimat harus diidghamkan, maka menjadi yumaddu. Sulasi mazid 4 yaitu tafa'ala yatafa'alu. Contoh tamasa. Tamasa ini asalnya tamasasa, tafa'ala. Lalu sin double harus diidghamkan maka menjadi tamasa. Kalau dimajulkan menjadi tumusisa. Tumusisa ada dua sin yang sama maka harus diidghamkan menjadi tumusa. Fi'il mudhari'nya yatamasu, aslinya tafa'ala yatafa'alu yatamasasu. Ada dua sin dalam satu kalimat harus diidghamkan maka menjadi yatamasu. Kalau dimabnikan majul menjadi yutamasasu. Dzumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Di dzumma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Nah, yutamasasu ini ada dua sin yang sama maka harus diidghamkan maka menjadi yutamasu. Mazid kelima tafa'ala yatafa'alu. Sulasi mazid 5 wazannya tafa'ala yatafa'alu.
Contoh takarrara. Kalau dijadikan majul menjadi tukurrira. Yang ikut wazan tafa'ala ini, huruf yang pertama dibaca dhammah, huruf yang kedua juga harus dibaca dhammah. Jadi takarrara menjadi tukurrira. Jadi yang ikut wazan tafa'ala itu kalau dimabnikan majul, maka yang di dhammah itu bukan hanya huruf yang pertama, tapi huruf yang kedua pun juga harus di dhammah. Maka menjadi tufu'ila, tukurrira. Fi'il mudhari'nya yatakarraru. Yatakarraru kalau dimabnikan majul, dhamma awaluhu berarti yu takarraru. Wa futiha ma qoblal akhir. Huruf sebelum akhirnya ro, maka dibaca fathah ro-nya ini. Mazid yang keenam, ifta'ala yafta'ilu. Contoh imtadda. Imtadda ini mabni ma'lum, asalnya imtadada. Karena ada dua dal yang sama harus diidghamkan, setelahnya diidghamkan maka menjadi imtadda. Dimajulkan maka menjadi umtudida. Nah ini perlu diketahui, kalimat fi'il madhi yang awalnya mendapat tambahan hamzah wasol seperti ini yang dibaca dhammah, yang di dhammah itu bukan hanya huruf yang pertama, tapi juga huruf yang ketiga. Maka ifta'ala dimabjulkan maka menjadi uftu'ila. Jadi yang di dhammah huruf yang pertama dan yang ketiga. Uftu'ila berarti umtudida. Di dhammah huruf yang pertama, di dhammah lagi huruf yang ketiga, dan di kasroh huruf sebelum akhir. Maka menjadi umtudida. Umtudida ada dua dal double sama dalam satu kalimat harus diidghamkan menjadi umtudda. Yamtaddu. Ini ikut wazan yafta'ilu, berarti asalnya yamtadidu. Yamtadidu kalau dimajulkan menjadi yumtadadu. Dzumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Yumtadadu. Diidghamkan maka menjadi yumtaddu. Mazid yang ketujuh, wazannya infa'ala yanfa'ilu. Contoh infadza, asalnya infadzozo. Nah, infadzozo kalau dimajulkan maka huruf yang pertama di dhammah dan huruf yang ketiga juga di dhammah. Jadi yang dimulai dengan hamzah wasol itu yang di dhammah, huruf yang pertama dan yang ketiga, berarti unfu. Ini huruf pertama ya, terus pak ini huruf yang ketiga, sama-sama dibaca dhammah di dhammah. Zizo, unfu zizo. Karena ada dua zat maka harus diidghamkan, maka menjadi unfuzzo. Yunfa'alu berarti yunfadzodu. Dua dot sama diidghamkan menjadi yun fadzu. Sulasi mazid yang ke-9 wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Kalau istaf'ala ini kan ada tambahannya hamzah wasol, maka kalau majul huruf pertama di dhammah dan huruf yang ketiga juga harus di dhammah, berarti ustuf ila. Istaf'ala menjadi ustuf ila. Contoh istamadda. Istamadda asalnya istamdada. Dua dal sama dalam satu kalimat diidghamkan maka menjadi istamadda. Kalau dimajulkan menjadi ustumdida. Ini huruf pertama di dhammah, huruf yang ketiga juga di dhammah. Karena ada dua dal
yang bertemu dalam satu kalimat maka harus diidghamkan. Berarti menjadi ustumidda. Fi'il mudhari'nya yastamiddu, asalnya yastamdidu. Yastamdidu. Kalau dimajulkan menjadi yustamdadu. Ada dua dal dalam satu kalimat harus diidghamkan, maka menjadi yustamaddu. Demikianlah cara bina mudhoaf dimajhulkan. Sekali lagi, untuk memajhulkan ini kaidahnya sama seperti bina shahih, yaitu di dhammah awalnya atau huruf pertamanya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari' huruf pertamanya di dhammah dan di fathah huruf sebelum akhir. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.